Nona manis, indah senyuman, lipstik merah makin menawan. Keberhasilan butuh pengorbanan, sukses berawal dari perencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar nih? Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share video aku ke kalian semua. Video kali ini sedikit berbeda ya teman-teman dengan video kegiatan sehari-hari aku yang biasanya aku upload. Jadi kali ini tuh di rumah itu lagi ada tukang ya teman-teman. Jadi alhamdulillah gitu ya. Di video sebelumnya kan aku udah liatin ada triplek dan perkayuan. Jadi itu tuh buat pasangin plafon atau loteng gitu ya teman-teman di kamar. Cuman di kamar aja dulu ya karena budgetnya juga belum cukup. Alhamdulillah uang YouTube yang aku peroleh gitu ya, itu tuh bisa banget buat bikin rumah aku ini senyaman mungkin. Jadi setiap uang YouTube yang aku dapatkan aku coba alokasikan untuk ke rumah ya teman-teman, kayak bikin plafon atau loteng gini ya. Karena jujur di rumah aku itu super panas banget ya teman-teman. Jadi dengan adanya plafon atau loteng seperti ini tuh insya Allah akan jadi membuat rumah kami itu kayak berasa lebih nyaman gitu. Karena memang rumah aku ini tuh super panas gitu ya. Jadi kalau mungkin ada plafonnya mungkin agak sedikit adem. Alhamdulillah ya teman-teman, sekarang aku tuh udah punya penghasilan dari YouTube ya, walaupun tidak menentu dan juga walaupun belum tetap setiap bulan ya. Tapi setidaknya setiap uang yang aku terima dari hasil aku nge-YouTube, kayak uang endorse kayak gitu ya, aku akan alokasikan ke rumah ya teman-teman. Doain ya teman-teman, semoga aku itu selalu murah rezeki agar aku tuh bisa membuat rumah aku yang apa adanya ini menjadi tempat ternyaman buat kami. Ya saat ini tuh masih belum ada kepikiran buat bangun rumah ya teman-teman. Maksudnya bangun rumah yang dari batako atau batu bata kayak gitu ya. Karena itu masih jauh kayaknya ya teman-teman. Jadi ya udah rumah yang ada ini aja dulu yang dibuat nyaman. Aku bersyukur alhamdulillah ya sekarang aku udah punya rumah sendiri ya, walaupun rumahnya sederhana seperti ini. Dan aku itu sangat-sangat berusaha agar rumah aku ini bisa menjadi tempat ternyaman untuk kami. Dan sekarang ini adalah salah satu cara aku agar rumah aku tetap jadi rumah yang paling nyaman. Aku dahulukan pasang di kamar karena anak-anak itu tidurnya di kamar ya teman-teman. Jadi biar anak-anak itu lebih enak gitu tidurnya. Insya Allah kalau aku lagi ada rezeki lagi dari gaji YouTube, aku akan pasang yang di ruang tamu dulu. Kalau untuk kamar belakang dan dapur itu nanti-nanti aja, pokoknya ditungguin aja deh budgetnya gitu ya kalau udah ada. Yang paling penting sekarang yang mau aku utamain dulu untuk kamar depan ini sama ruang TV ya teman-teman, karena di situ tuh yang paling sering kami tuh beraktivitas atau bersantai. Tapi kalau ruang kamar belakang itu tuh jarang banget dipakai kecuali buat sholat gitu ya. Nah sebenarnya kamar itu udah kelar ya teman-teman. Kalian udah bisa lah ngebayangin penampakannya kayak mana. Pokoknya biasa-biasa aja kayak gitu ya. Karena aku juga sesuai budget dan aku juga bawa tukang itu cuma 1 hari. Itu tuh tukangnya benar-benar enak ya teman-teman. Dia itu udah langganan gitu ya. Aku tuh pas mau bertukang gitu di rumah selalu ajak mas itu. Dan mas itu juga tuh temannya pak suami. Jadi kalau misalnya mau ngajakin mas itu kerja di rumah itu enak ya teman-teman. Dia itu juga ngerti budget kita kayak mana. Jadi dia itu bisa menyesuaikan bahan-bahan dengan budget gitu. Terus juga keadaan rumah aku itu kan kayak gini ya teman-teman. Jadi menurut aku nggak perlu lah terlalu dibuat plafon atau genteng yang aneh-aneh atau yang bagus-bagus banget gitu ya. Pokoknya udah ada aja dulu. Nah udah kelar ngurusin plafon yang di kamar, itu lanjut ke dapur ya teman-teman. Di sini tuh aku mau bikin meja kompor. Dan meja kompor aku ini kan seperti yang sering aku bilang ke kalian ya, kalau meja kompor aku itu tuh udah benar-benar parah keadaannya ya teman-teman. Itu tuh kakinya sebenarnya itu sebelahnya itu udah patah gitu. Terus juga dia itu udah nggak kokoh gitu, udah dimakanin rayap. Itu sebenarnya bukan meja kompor ya, tapi itu tuh dulu adalah rak TV orang yang punya rumah ini dulu. Cuman pas mereka itu pindah katanya ditinggal aja karena memang kan ini udah juga nggak terlalu bagus gitu ya. Makanya deh ini tuh dipindah. Alhasil aku sama pak suami pakai aja buat meja kompor gitu ya. Sebelumnya itu aku pakainya buat rak TV sih ya teman-teman. Cuman alhamdulillah aku ada rezeki beli rak TV yang baru, jadinya aku pakai rak TV yang ini tuh jadi meja kompor gitu.
Dan alhamdulillah sekarang itu ada rezekinya ya bikin meja kompor ya, walaupun meja kompor ala-ala aja, nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya, pokoknya kokoh aja gitu ya teman-teman. Sebelumnya aku itu berencana buat beli meja kompor yang bahan aluminium yang kayak lemari piring aku. Cuman setelah aku searching gitu ya, itu harganya itu sekitar 1.500.000. Dan menurut aku kalau budget segitu tuh cuman untuk meja kompor, aku tuh kayak ngerasa gimana gitu ya, kayak berat gitu teman-teman. Cuman aku ini tuh dengan budget yang minim tapi bisa bikin meja kompor dan juga plafon. Ini tuh nggak sampai habis 1 juta ya. Untuk beli bahan-bahannya kayak tripleknya juga sama perkayuannya itu tuh habis lebih kurang 600.000 ya teman-teman. Dan untuk upah tukangnya itu dikasihnya itu satu harinya itu 200.000. Ya walaupun ngerjainnya itu nggak sampai satu hari full gitu ya, udah kerjanya itu udah mulai agak siangan juga sih si emasnya. Tapi dia itu kerjanya ligat banget teman-teman, terus juga kerjanya itu sangat-sangat rapi. Jadi menurut aku dengan ngasih 200.000 per hari itu tuh nggak terlalu berat sih ya. Alhamdulillah juga hari itu Pak suami kan libur kerja, jadi Pak suami juga bisa bantu-bantu. Memang sengaja ya dipilih hari liburnya itu hari liburnya, maksudnya hari ngeberesin itu hari liburnya Pak suami. Nah itu tuh sebenarnya kaki aku itu keinjek paku ya teman-teman, tapi aku itu kayak sepele gitu karena pas baru-baru kena itu masih belum terlalu berasa gitu ya. Tapi ternyata pas di sore harinya itu pas aku habis mandi, barulah terasa kaki aku yang kena injek paku tadi itu nyut-nyutan gitu. Ternyata kalau misalnya kena paku kita tuh nggak boleh ya teman-teman mengabaikan. Masya Allah aku tuh bener-bener nyesel banget gitu ya, pas aku tuh kena paku aku tuh nggak langsung ngasih tahu ke Pak suami gitu. Biar Pak suami itu bisa ngobatin, katanya bisa diobatin pakai apa gitu ya, aku lupa gitu. Katanya pakunya dibakar juga bisa disiramin airnya, terus juga kayak dikasih minyak tanah dulu kayak gitu ya teman-teman. Tapi aku itu tuh kayak ngerasa nggak peduli gitu, aku merasanya nggak apa-apa lah kena paku aja gitu ya. Tapi ternyata pas di sore harinya baru berasa kaki aku tuh nyut-nyutan pas mau diinjekin gitu, itu tuh berasa sakit banget gitu. Alhamdulillah ada temen aku yang nyaranin, katanya dibersihin dulu kakinya yang kena paku tadi, kayak dicongkel dulu mungkin ada karat-karatnya gitu kan. Terus dikasih kunyit gitu ya teman-teman, karena kan kunyit itu antibiotik gitu ya. Dan alhamdulillah sih ya teman-teman, pagi harinya memang kayak berasa gitu ya, enakan kaki aku jadinya. Nah kalian jangan salfok ya, ini tuh nggak tahu kenapa papannya itu bisa-bisa lepas kayak gitu ya teman-teman. Ya Allah, rumah aku udah parah banget ternyata ya. Mungkin nggak terlalu kokoh pakunya gitu ya teman-teman. Alhasil pas aku itu nyapu kena sapu aku, malah papannya itu copot. Aku tuh sampai teriak-teriak ke Pak suami, aku bilang ya lihat ini nih kenapa, coba aku bilang kayak gitu ya sambil aku nyapu. Cuman kata Pak suami, kenapa sih kamu teriak-teriak, kata Pak Su. Aku bilang ini papannya kok copot, katanya kamu itu ganas. Akhirnya sampai ketawa, aku bilang bukan karena aku bilang memang papannya itu aja yang copot. Aku bilang mungkin karena pakunya itu nggak kokoh, aku bilang gitu. Oke deh, dilanjut lagi ya ke videonya. Di sini tuh dapur aku kelihatan banget berantakan, super berantakan ya teman-teman. Jadi di sini tuh sebelum tukangnya tuh kerja, aku tuh beresin dulu sedikit supaya tukangnya juga enak gitu ya. Nah ini tuh si masnya itu udah lanjut ya teman-teman buat kerja. Ini tuh sebenarnya habis zuhur ya teman-teman. Dan sebenarnya juga di hari itu aku ada masak-masak, terus juga tukang itu sama Pak suami itu juga pada makan gitu ya. Cuman untuk videonya nggak aku gabungin ya teman-teman, takutnya nanti malah kayak amburadul gitu kan. Jadi video masak-masaknya selain kegiatan tukang itu tuh aku akan upload di video aku yang selanjutnya gitu ya teman-teman, setelah video aku ini. Jadi di sini tuh Pak tukangnya itu sebenarnya nanya-nanya sama aku ya, kamu itu mau tingginya mejanya itu berapa, modelnya kayak mana, kayak gitu ya. Pokoknya nanya-nanya. Cuman aku bilang kalau untuk modelnya ya udah gimana bagusnya aja, aku bilang. Aku cuman kasih tahu tingginya segini gitu, nggak usah terlalu tinggi, aku bilang. Soalnya kalau misalnya meja kompornya itu tinggi, tangan aku suka pegel kalau ngaduk-ngaduk, aku bilang gitu sama si tukang. Pak Su ini nggak terlalu ya banyak banget bantuin si tukangnya, karena memang tukangnya itu kan udah biasa kerja kayak gini ya teman-teman. Jadi dia itu ligat banget gitu ya kerjanya.
Dan Pak Su itu paling cuman kalau misalnya dimintain tolong ngambil ini nih, ngambil ini tuh baru ditolongin sama Pak suami, atau disuruh pegangin ini segala macam gitu ya. Cuman kalau untuk bertukangnya memang Pak suami itu tuh nggak bisa ya teman-teman. Maksudnya sih kalau bertukang biasa-biasa aja ya bisa, cuman kalau udah urusan yang kayak profesional kayak gini tuh Pak suami tuh nggak bisa ya. Every night, love to hear your voice. Rasanya aku itu tuh pas hari ini tuh super sibuk banget ya teman-teman. Anak-anak itu juga keseringan rewel gitu ya pas lagi banyak aktivitas kayak gini. Tapi pas waktu ngerjain dapur ini, ngerjain meja kompor ini, anak-anak itu lagi pada tidur gitu ya. Jadi akunya juga bisa nyambi-nyambi aktivitas aku yang lain gitu. Matters, that's all I wanna do. Aku itu rasanya seneng banget punya meja kompor yang baru. Kalian itu bisa lihat sendirilah ya, meja kompor aku itu yang lama kayak gimana. Pokoknya udah menyedihkan banget gitu. Palingan kalau misalnya meja kompor aku itu, kalau misalnya kayak aku itu masak yang berat-berat itu tuh langsung goyang gitu ya. Jadi aku agak merasa takut. Oh ya teman-teman, aku itu dari tadi ngomel-ngomel terus sampai aku itu lupa buat nyapa-nyapa kalian semua ya. Hai mam, hai bunda, hai semuanya, terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh ya untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta untuk kalian yang selalu mensupport dan selalu mendukung aku dan juga selalu menonton video-video aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin, Allahumma amin. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah selalu mendoakan aku. Sering banget ya teman-teman di video-video itu kalian tuh mendoakan aku, katanya semoga Bunda Tun itu punya meja kompor yang baru, semoga Bunda Tun bisa renov rumah. Pokoknya aku ucapkan terima kasih banget ya teman-teman. Ini semua juga bisa terwujud karena berkat doa dan dukungan kalian semua. Akhirnya sekarang aku tuh lagi prepare buat meja kompor yang baru. Ya walaupun cuman ala kadarnya kayak gini ya, bukan yang bagus-bagus, tapi setidaknya ini tuh kokoh ya teman-teman. Dan juga kalau udah dipasangin meja kompor kayak gini tuh kayak berasa lebih lega dan juga pastinya kayak bakalan lebih rapi sih nantinya ya. Oh ya teman-teman, untuk video aku beberesnya aku nggak akan upload sekarang gitu ya. Pokoknya aku akan uploadnya setelah video untuk urusan bangun membangun atau urusan rehab merehab ini atau urusan pertukangan ini kelar ya. Pokoknya kalian pantengin terus ya channel YouTube aku supaya kalian itu bisa ngelihat bagaimana nanti pas aku tuh lagi beberes di dapur, aku itu lagi beresin semuanya pokoknya di dapur aku ini ya. Maaf ya teman-teman kalau misalnya durasi video aku ini rada kepanjangan, cuman gak apa-apa lah ya teman-teman. Aku sengaja banget bikin videonya itu agak rada panjang. Ini tuh sebagai save memory gitu ya buat aku, karena jujur aku itu merasa bener-bener excited banget gitu ya, pengen nyobain meja kompor aku yang baru. Jadi aku juga pengen ngupload di YouTube bagaimana prosesnya gitu ya teman-teman. Dan buat kalian yang saat ini tuh lagi berjuang untuk bikin rumah sendiri gitu ya, aku hanya bisa mendoakan semoga semuanya lancar ya teman-teman. Dan untuk kalian yang belum punya rumah, semoga kalian tuh selalu ada rezekinya agar bisa punya rumah sendiri. Dan untuk kalian yang saat ini juga yang mungkin lagi pengen punya meja kompor yang baru, aku doakan juga ya semoga kalian bisa punya meja kompor yang baru juga kayak aku. Kita itu nggak perlu ya teman-teman punya meja kompor itu yang mahal-mahal, pokoknya disesuaikan aja dengan budget. Jangan pernah malu ya teman-teman dengan apa yang kita punya, yang penting kita itu selalu bersyukur. Nah ini nih teman-teman, udah kelar aja ya. Pokoknya videonya itu agak aku potong-potong gitu. Ini udah kelar ya teman-teman. Dan ini tuh tadi Pak suami yang susun-susun, aku suruh aja Pak suami taruh kayak gini aja dulu karena kaki aku itu kan sakit kena paku, jadi aku istirahat. Pokoknya untuk video beberesnya aku akan upload next video gitu ya. Aku ucapkan terima kasih ya teman-teman untuk kalian yang sudah nonton video aku. Bagaimana nih teman-teman menurut kalian penampakan yang sekarang ini? Pokoknya jangan dilihat ke ininya ya, berantakannya, tapi kalian lihat aja bentukan meja kompornya. Pokoknya next aku akan bikin video bersih-bersih aku di dapur. Pokoknya kalian pantengin terus ya. Aku benar-benar mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mau menonton video aku sampai di detik ini, bahkan sampai habis ya teman-teman. Semoga kalian itu selalu bisa
terinspirasi dengan video-video aku. Semoga selalu ada manfaatnya yang bisa aku kasih ke kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.